Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah lana kafata khair wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Jamaah rahimakumullah. Pertama, kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah nugerahkan. Nikmat iman, Islam, istiqomahnya hati. Rasa syukur yang menjadikan hati ini lapang dada. Rasa syukur yang menjadikan hati ini terbuka, pikiran terbuka, dan hatinya lapang dada. Rasa syukur yang akan menyingkirkan perilaku-perilaku kekufuran atau kekafiran. Terkadang kita itu mudah mengkafirkan yang kita lihat, mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan pola kita, mengkafirkan orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Akan tetapi kekafiran yang melekat di dalam diri tidak pernah kita sadari karena muhasabah atau mentafakuri tentang diri yang sangat kurang. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha khabir. Khabir itu detail. Khabir itu detail. Jadi Allah itu detail. Jadi seseorang itu terjerumus dalam perilaku fasik, munafik, kafir itu sampai tidak sadar. Terjadinya distorsi, terjadinya pembiasan, terjadinya tergelincir pada titik tertentu masuk ke dalam lubang itu tidak pernah disadari. Sehingga pembenaran yang pegang itu dianggap kebenaran. Pembenaran yang selama ini diyakini dianggap sebagai kebenaran. Pada saat sudah masuk bahwa sesungguhnya adalah pembenaran, ditempatkan menjadi sebuah kebenaran, atau pada saat sebuah prasangka telah ditempatkan menjadi anggapan, dan pada saat telah menjadi tesis anggapan, telah menjadi sebuah konsep anggapan, kemudian anggapan ini diangkat menjadi sebuah keyakinan, kepercayaan, kemudian dikonsep menjadi sebuah keyakinan, kemudian berproses menjadi sebuah prinsip, dan kemudian ditempatkan sebagai keimanan. Sehingga sebenarnya keimanan yang berangkat dari pembenaran dianggap kebenaran, kemudian anggapan ini ditempatkan sebagai keyakinan, keyakinan ini dipegang dianggap sebagai keimanan, dan pada saat sudah dianggap sebagai bagian dari keimanan, maka kita telah terjerumus ke dalam perilaku bid'ah
yang kita sama sekali tidak pernah menyadari bahwa kita berada di dalam bid'ah, sehingga dikatakan bahwa al-bid'ah itu al-hubbu syaitan, bid'ah itu lebih dicintai oleh setan, bid'ah itu lebih dicintai daripada iblis, daripada orang yang berbuat maksiat. Sebab orang yang berbuat bid'ah tidak pernah sadar kalau dia itu melakukan kesalahan, dianggap benar. Ini iblis seneng banget, kan begitu. Itu kan Imam Al-Ghazali. Kemudian daripada orang yang berbuat maksiat, karena kalau orang berbuat maksiat itu tidak pernah berpikir anaknya supaya menjadi kampiun maksiat. Umpamanya kamu jadi pelancong pemabuk, umpamanya begitu, penzino, perampok lah katakanlah dikan, menjadi maling. Pada saat menjadi maling, tentu tidak ingin kamu jadi copet. Kamu kan tentu tidak ingin anakmu untuk meningkat karirnya menjadi maling. Kan gitu toh. Muga-muga putuku anakku aja dadi maling. Apa enek wong tuane copet. Anakku muga-muga dadi maling. Putuku muga-muga dadi rampok. Buyutku dadi pembunuh, kan ngono. Jadi ada peningkatan karir. Kan tidak ada cita-cita seperti itu. Eta serusak-rusakne menungso itu ora enek sing duwe cita-cita ngono kuwi. Ning nek korupsi gak ngerti aku. Urung survei aku. Survei. Nek korupsi kira-kira pengen gak anake dadi korupsi. Kalau kasus Robicon Wengler Robicon yang ngerti-ngerti ya sithik gitu lah. Itu kasusnya anaknya malah dikasih hasil korupsi. Tahu krungu Robicon enggak? Berarti milik Robicon nih. Mobil Robicon itu murah sebenarnya, murah banget itu. Wih, tinggi nebus omahmu ya entek sak oyote. Kalau nggak salah hanya 2 kok, hanya 2. 2.500 nilai ditambah 6, 2,5 miliar. Nek gawe 2,5 miliar kan ringan toh, tulis 5 0 0 0 0 0 hitungan. Itu yang viral. Dan anehnya orang Indonesia ngeloke hasil pejabat pajak yang korupsi ini. Tapi saiki jeneng Robicon viral, laris banget saiki. Aneh. Jadi kan do pengen korupsi. Empane iki kaya ngono gitu loh, empane. Bahasa Jawa nih kan. Tapi kan ya ora. Kembali pada kita berbicara tentang sebuah syukur. Syukur itu ta'adana, seruan ta'adana itu seruan yang bertatap muka begini. Ta'adana Rabbukum, Rabbukum sebuah sistem. Ada sistem ketuhanan, ada sistem Tuhan, ada sistem kemanusiaan, ada sistem persatuan, ada sistem kemusyawarohan, pemahaman, ada sistem keadilan. Di dalam sebuah ta'adana Rabbukum, dalam makna sebuah Rob sebagai sistem. Rob yang akan terkembangkan menjadi kalimat roba, robaba, robbaniyin, menjadi sebuah sistem robbaniyin. Itu sistem.
Sehingga yang tersalurkan partikel ilahiyah, yang tersalurkan menjadi sebuah partikel ilahiyah yang terserap di dalam sel-sel udara, sel-sel kehidupan kita, itu akan menjadi sebuah pemunculan sebuah karakter penghayatan, sebuah pemunculan sebuah karakter batin, kehidupan batin. Ini perbedaannya kalau kamu ngaji di majelis taklim, ngaji langsung dengan online. Tentu ada perbedaannya. Tapi makanya yang penting tidak meringankan sih, nggak ngenteng kayak begitu loh. Aku tak melu pengajian secara online sajalah. Kamu akan menyerap hasil kajian sebuah ilmu itu hanya akan sebatas konsep pikiran. Kamu hanya menjadi orang yang pinter. Biasanya akan berfungsi sebagai sebuah nalar itu terserap untuk dijadikan diskusi. Biasanya begitu. Hanya digunakan untuk diskusi, tapi tidak akan terhayati secara utuh sampai batin. Kalaupun ada, prosentasenya sangat kecil. Itu perbedaannya mukotob, hadap-hadapan, dan dengan yang jadi aura energi ya lah bahasa partikel energi ilahiyah itu ada tapi tidak besar. Jadi kalau hanya untuk menstimulus pikiran, oke, iya. Hanya menjadi pinter. Biasanya itu kan diskusi. Pengajian ini loh, pas di online, pengajian ini kan begitu. Tapi itu tidak akan merasuk ke dalam hati. Makanya pada saat kita mendengarkan pengajian, yang menjadi bahaya itu begini. Aku tak online wae lah, nggak usah datang. Artinya bahwa sesungguhnya ada peluang untuk hadir, ada peluang untuk satu majelis, tapi nggak dilakukan, memilih online. Itu sebenarnya kehilangan ruhnya. Itu kehilangan ruh. Sebenarnya begitu. Makanya pada saat kita menjelaskan atau kamu jamaah begini, secara rasional menerima, tapi nggak berani datang untuk detail bertanya tentang apa sih tauhid, apa sih ilmu tauhid, gitu. Itu nggak bisa, nggak berani detail, nggak berani. Makanya sesungguhnya kalau banyak orang simpatik, tamu-tamu itu sering memuji saya, biasanya memuji saya itu begini, maunya memuji atau apalah namanya, itu mengatakan atau supaya dapat diperhatian, saya nggak tahu. Biasanya yang ngomong kadang yang nganter jamaah atau yang kadang tamunya sendiri ngomong, niki sering ngelokne pengajian panjenengan, niki sering kok niki kayak biar Romo itu ikut bangga begitu. Sebenarnya maaf, enggak pengaruh sama sekali bagi pikiran saya sebenarnya, tapi saya diam selama ini kan begitu. Gitu loh Sanjani. Karena saya tahu persis posisi saat itu tidak ada partikel yang masuk ke dia. Kan gitu. Tapi itu lumayan simpatik kan gitu. Kan gitu. Tapi energinya memang tidak akan terbawa menjadi sebuah experience, tidak akan menjadi sebuah experience, menjadi sebuah pengalaman, nggak akan terjadi karena memang peruntukannya beda. Tapi kalau untuk berpikir konsep, oke, iya, konsep iya, untuk pinter iya, dapat wawasan iya. Itu kan contoh. Saya kan cuma juga memberikan informasi dan juga peningkatan bagi kita. Jadi aja nyepel lagi
perihal sebuah kajian. Ngedioh aku tak wae lah, online wae lah gitu. Online. Jane gak nyapo-nyapo, tapi di kantin kan gitu, pamannya kan gitu. Enggak ada pengaruh gitu. Kan contoh. Kembali ke masih syukur. Jadi syukur itu berlaku terbuka, syukur lawannya kufur. Itu sistem manajemen pertama. Sistem manajemen kehidupan pertama supaya kamu disebut sebagai manusia. Itu pertama kali manajemen sistemnya adalah syukur. Ta'adzana rabbukum. Kan gitu. La in syakartum la azidannakum. Ini sistem manajemen pertama. Jadi tidak tahu menjadi tahu, gak ngerti menjadi ngerti, gak dong menjadi dong gitu ya. Itu adalah manajemen pertama dalam perilaku sebuah syukur. Manajemen yang akan menghindari karakter fasik, yang akan menghindari sebuah karakter kaku dan beku, yang akan menjadi sebuah culture seseorang yang membentuk satu jiwa-jiwa aktif atau jiwa-jiwa dengan energi positif yang akan memberikan dampak pada kehidupan dirinya dan keluarganya. Manajemen pertama adalah syukur. Yang akan mendobrak perilaku suudon, prasangka, itu manajemen pertamanya syukur. Ta'adzana, sermati adzan, seruan Rabbukum tentang dalam sistem bertuhan, maka kamu akan mendapatkan rahmat ta'adzana yang ditambah-tambah oleh Allah. Dan gitu kalau apa adanya. Akan tetapi jika kafartum, jika kamu kafir, jadi kan kita butuh cermat itulah. Kafir itu apa gitu. Sering sekan sama atur, tapi prakteknya seperti apa? Praktek kekafiran. Praktek kekafiran itu dikai usulan langsung marah, dikai usulan, dikai masukan langsung menolak, dikai usulan, dikai masukan langsung menilai buruk negatif, dikai masukan atau dikai usulan langsung melihat kowe iki derajat apa, dikai masukan, dikai usulan kowe ora ngerti po aku keturunane sapa, dikai masukan, dikai usulan kowe ora dong po kowe iki ora nek apa-apaku. Itu adalah kebalikan dari perilaku kufur. Syukur, itulah kufur, itulah kafir. Itu kan kafir. Jadi, untuk menanggulangi perilaku fasik dan munafik itu memang syukur. Orang fasik itu orang yang enggak dong, yang dilakukan itu salah, tapi merasa benar, hampir seperti bid'ah gitu. Jadi next time, jadi lanjutan waktu dari akumulasi bid'ah kemudian menjadi fasik, ataupun saat fasik kemudian menjadi bid'ah. Sebenarnya kalau bid'ah badaun sebenarnya saat enggak bertatap muka ya. Artinya karena Muhammad juga kenal, karo Imam Al-Ghazali enggak kenal, tapi wani njabarke omongane Al-Ghazali, itu bid'ah gitulah. Terjadinya distorsi. Aku ngomong ini dong ya. Jane ya wis tak hindari jane. Mak itu enggak, Mak? Jika kamu ada masalah di antara kamu, fa in tanazatum, kembalikan kamu ke Allah dan utusannya.
taat kepada Allah wa uli amri minkum, dan orang yang memerintah di antara kamu. Umpamanya kan begitu. Ini kan ada garis merahnya gitu loh.